Aduh, Jan. Oh, on cam. Halo teman-teman dan assalamualaikum, selamat datang di channel saya lagi teman-temannya di Zian Channel. Jadi di video kali ini saya pengen sharing kepada teman-teman semuanya. Jadi saya nggak tahu bakalan masukin segmen ini ke segmen apa. Jadi di sini juga sebagai FYI aja buat teman-teman semuanya bahwa di sini saya itu rekamnya dadakan banget karena di sini tuh saya sebenarnya pengen nyiapin bahan buat eksperimen untuk yang dimana tuh katanya kan banyak banget isu di internet itu teman-temannya, entah di YouTube ataupun di TikTok, bahkan juga ada yang dimana tuh iOS 14.5 ke atas itu katanya buat iPhone lama ataupun ya seperti kasus saya di sini teman-teman pakai iPhone 7 Plus itu katanya banyak banget performa peningkatannya, salah satunya itu di bagian baterai. Nah, saya tuh di video sebelum ini, sebelum saya membuat video ini, saya udah membuat video tentang tutorial unjailbreak ya. Di sini saya akan sharing yang dimana di sini saya sedih banget teman-teman ya. Karena kenapa? Ketika saya melakukan update iOS itu saya mungkin melakukan kesalahan atau bagaimana teman-teman ya. Yang dimana saya jujur masih ya bisa dibilang mungkin mahir belum mahir ya teman-teman ya, bisa dibilang saya tuh ngerti nggak ngerti teman-teman. Yang dimana saya tuh biasanya dulunya sebelum kasus ini itu saya update iOS itu biasanya itu lewat software iTunes teman-teman ya, yaitu yang ya teman-teman udah tahu sendiri kalau software iTunes itu adalah software resmi dari Apple untuk iDevice ya, atau iPhone atau iPad, pokoknya Apple devices lah ya. Nah, cuman di video atau di kasus ini saya itu entah kenapa memutuskan untuk update iOS itu melalui software third party, yaitu kalau teman-teman juga mungkin udah sangat-sangat gak asing, yaitu yang namanya TreeUtools teman-teman. Nah, di situ saya dari iOS 14.3 karena saya sebelum video ini dibuat itu masih demen banget sama yang namanya jailbreak. Akhirnya saya memutuskan untuk unjailbreak dan tutorial juga sudah saya buat, tinggal diedit aja dan diupload. Nah, itu setelah saya melakukan unjailbreak, saya melakukan update ya ke iOS 14.5.1. Jadi saya download dulu file IPSW-nya melalui situs di ipsw.me ya. Teman-teman juga pastinya udah tahu karena di tutorial update iOS sebelum-sebelumnya tuh juga sudah pernah saya bahas teman-teman ya. Dan di situ setelah saya update, dan itu jujur teman-teman, di laptop saya ini yang saya buat karena oh ya teman-teman, di sini juga saya shoot ini juga dadakan banget, yang dimana ini saya adalah bukan di tempat ruangan saya teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga nggak pernah tahu ya, nggak pernah kelihatan juga di video-video saya sebelumnya di channel ini tentang ruangan saya yang sebenarnya. Cuman ini adalah bukan ruangan saya yang sebenarnya. Jadi ini saya kebetulan posisi di desa yang dimana tempatnya sangat-sangat ya mungkin kurang enak ya dilihat ya. Kayak misalkan di sini ada, di atas ini ada jendela, dan sebenarnya di kanan sini ada tempat tidur yang dimana ya ini adalah kamar saya di desa teman-teman, yang dimana ruangan ini belum sama sekali saya setup untuk ya bisa dibilang enak buat dilihat kalau misalkan saya melakukan syuting. Jadi di sini saya belum kepikiran buat merombak kamar ataupun buat tempat sendiri untuk melakukan syuting, karena biasanya kalau saya syuting atau take video itu di Surabaya teman-teman ya. Oke, jadi kemana-mana ceritanya. Jadi di sini saya kebetulan di laptop saya ini nggak saya pasangin iTunes karena mungkin di channel saya sebelumnya tuh saya udah pernah buat vlog ya, nggak tahu saya udah upload atau belum, kayaknya sih belum sih ya, belum keedit juga. Itu saya setelah install ulang itu saya banyak banget software yang nggak saya pasang setelah saya install ulang daripada sebelum saya install ulang. Nah, saya kan setelah install ulang itu ada beberapa software yang sudah saya pasang, cuman nggak termasuk iTunes karena di situ saya sudah memasang yang namanya TreeUtools teman-teman ya, yang dimana
Menurut saya tuh third party software ini menurut saya sangat-sangat luar biasa teman-teman ya. Dan di software TrioTools ini itu juga bahkan disediakan Apple device driver. Jadi meskipun teman-teman nggak masang iTunes, itu iDevice teman-teman masih bisa kedetek karena di TrioTools-nya sendiri itu udah nyediain untuk download driver buat Apple device atau buat ya iPhone, iPad, apapun itu yang terpasang atau yang dicolokin ke laptop teman-teman ya. Yang terutama di sini pakai Windows teman-teman ya. Nah, karena di TrioTools ini udah ada drivernya, saya berpikiran bahwa ngapain saya harus pasang iTunes kalau misalkan TrioTools juga sudah menyediakan drivernya. Jadi ya daripada saya buang-buang banyak space di drive C saya, nah maka dari itu saya memutuskan untuk nggak memasang iTunes teman-teman ya. Yang dimana menurut saya ini aplikasi TrioTools sangat-sangat membantu saya banget teman-teman. Jadi udah ya mungkin sekitaran hampir 4 bulanan teman-temannya saya nggak pakai iTunes dan saya cuman ngandalin TrioTools. Itu menurut saya udah luar biasa banget. Karena kalau misalkan saya import footage yang saya record dari iPhone, itu sangat gampang banget di aplikasi TrioTools-nya, kayak ada kategorinya gitu teman-teman ya. Semisal kayak misalkan di bagian foto itu ada sort by day, by month, by year, yang dimana itu sangat memudahkan kita banget pengguna iPhone dan ingin mengekspor fotonya ke Windows atau ke laptop atau PC teman-teman, yang mungkin teman-teman itu ngeditnya pakai software-software yang ada di Windows atau di PC atau di laptop teman-teman, yang dimana itu adalah saya lakukan biasanya. Nah, karena kasus ini saya memutuskan untuk coba-coba teman-teman ya. Di sini sebagai catatan, di sini saya coba teman-teman, yaitu melakukan update iOS, yang dimana tuh saya sebenarnya juga jujur sempat bingung teman-teman, ini pakai TrioTools itu gimana cara update iOS, karena saya jujur belum pernah sama sekali update iOS melalui TrioTools. Karena kalau misalkan saya nggak dari iPhone langsung, yaitu saya melalui software iTunes, yang dimana ya pastinya kalau pakai iTunes itu pasti aman ya teman-teman ya, asalkan koneksi terus kabel data dan juga laptop atau PC teman-teman itu semuanya koneksi, port connectionnya itu aman dan nggak masalah. Nah itu pastinya kalau pakai iTunes itu lancar banget. Cuman tadi banget ya ketika video ini dibuat, ketika saya shoot kali ini, itu mungkin 1 jaman yang lalu, mungkin ya pokoknya masih hitungan jam, itu saya melakukan update, saya download dulu file IPSW-nya, karena sebenarnya saya pingin itu upgrade-nya ke iOS 14.5 teman-teman. Cuman ya karena ini juga momen lebaran, saya nggak sempat untuk shoot di ketika iOS 14.5 itu masih kebuka ya, sehingga saya nggak ada waktu buat shoot, karena sebenarnya ini juga memaksakan juga teman-teman ya. Nah itu akhirnya saya mau nggak mau harus update ke iOS 14.5.1. Setelah saya coba update, nah di software TrioTools-nya tuh saya langsung aja gitu import filenya, terus saya klik flash di situ kan. Nah terus ada peringatan katanya Find My iPhone di iDevice saya itu masih nyala. Kalau misalkan dilanjutin, katanya kita nggak bisa ngebuka atau nggak bisa menggunakan iPhone-nya kalau kita nggak punya yang namanya Apple ID atau password. Nah, kasusnya karena ini ada iPhone saya sendiri, otomatis saya nggak masalah sebenarnya. Cuman di situ entah kenapa saya berpikiran kalau saya mematikan Find My iPhone. Jadi di situ Find My iPhone saya coba matikan, karena seingat saya di iOS sebelumnya, bahkan kalau nggak salah di tutorial saya yang sebelumnya ya teman-teman ya, yang di iOS 12 itu saya kalau nggak salah menyarankan atau membuat tutorial, yaitu untuk mengupdate iOS itu kita harus mematikan yang namanya fitur Find My iPhone. Kalau nggak salah di software iTunes itu kalau nggak salah juga diminta untuk menonaktifkan Find My iPhone ya teman-teman ya. Kalau misalkan nggak dimatikan tuh nggak bisa, seingat saya teman-teman. Cuman koreksi kalau misalkan saya salah teman-teman ya. Nah setelah itu setelah matikan, dan disitu langsung saja saya eksekusi teman-teman ya. Saya klik flash dan prosesi berjalan, dan kebetulan waktu saya melakukan flash itu di waktu sholat maghrib teman-teman. Jadi saya tinggal untuk sholat dulu, dan setelah saya sholat saya balik lagi ke kamar saya yang ini buat ngecek lagi kira-kira sampai berapa persen. Ternyata belum selesai.
saya tungguin aja teman-teman. Saya tungguin, kalau nggak salah setelah saya balik ke sini itu nggak salah prosesnya udah sampai 80%. Ya saya tunggu aja, karena menurut saya itu udah normal. Di iPhone screen saya juga ada kayak progress bar gitu teman-teman, yang lagi proses untuk ketika biasanya kita melakukan update software. Ya di situ saya masih tenang gitu, masih wajar aja. Ini memang kayak gini kalau misalkan kita melakukan update iOS. Nah, setelah proses update selesai, setelah di laptop saya itu muncul congratulations, iPhone kita tuh kan pasti bakalan restart ya, bakalan muncul logo Apple gitu kan. Terus kita tinggal nunggu beberapa detik atau beberapa menit gitu kan ya. Nah, di situ saya tungguin aja, masih kayak tenang gitu teman-teman, karena ya saya udah mengikuti prosedur. Terus kabel data dan juga laptop ataupun PC saya juga nggak saya sentuh sama sekali. Ya mungkin saya ada kalau nggak salah ngambil video sedikit ya teman-temannya ketika proses iPhone saya itu sudah selesai terupdate, mungkin saya bakalan tampilin. Nah, itu saya masih proses menunggu ya. Setelah saya nge-record video menunggu update-nya selesai sampai saya menunggu iDevice saya masuk ke home screen, itu saya matikan. Dan ketika selesai, ketika proses loading bootingnya itu selesai, disitulah saya mulai shock teman-teman ya. Yang dimana mungkin saya juga kasih sedikit catatan bahwa iPhone 7 saya ini sudah ya mungkin kondisinya 50%, mungkin bahkan di bawahnya. Kenapa seperti itu? Karena fingerprint saya udah mati dan juga home taptic engine saya juga sudah mati teman-teman. Ini kejadian sudah sekitar tahun Agustus 2019. Jadi udah 1 tahun lebih saya menggunakan iPhone ini, iPhone 7 Plus saya ini tidak menggunakan fingerprint dan juga tidak menggunakan home button yang taptic engine. Karena teman-teman juga pastinya juga sudah tahu ya, kalau keluarga iPhone 7 dan juga keluarga iPhone 8 itu tombol home-nya itu udah elektrik, bukan fisikal kayak iPhone 6s ke bawah, yang dimana di sini ini adalah elektrik. Jadi ketika iPhone teman-teman itu mati, maka tombol home-nya nggak bisa dipencet, kecuali iPhone teman-teman itu nyala baru bisa dipencet. Nah, ketika itu ya saya udah lupa, dan juga mungkin saya nggak akan ceritakan juga untuk kronologinya kenapa home button saya ini juga rusak. Mungkin bakalan saya ceritakan tapi di sesi video yang lainnya ya teman-teman, ya nggak di video ini, karena juga ya saya rasa kalau video ini juga terlalu panjang teman-teman. Oke, nah karena tombol home button saya ini mati teman-teman, ternyata kalau kita update melalui Trio Tools, itu sistemnya itu kayak data kita dienkripsi dulu oleh Trio Tools untuk melakukan update, lalu data kita dibalikin lagi ke iDevice kita, dan untuk membuka enkripsinya kita memerlukan tombol home button ini teman-teman, untuk ya data kita biar bisa kembali teman-teman. Nah, ini adalah kasus kedua kalinya saya terjadi. Jadi sebelumnya tuh saya pernah ngalamin kayak gini. Jadi tampilannya seperti ini. Ngomong-ngomong juga, sorry mungkin nggak bakalan kelihatan juga di kamera karena ini juga kameranya saya juga pakai HP. Mungkin saya akan ambilkan footage tersendiri. Jadi tampilannya kayak gini dan tulisannya tekan tombol utama untuk memulihkan. Yang dimana kalau sepengetahuan saya, kalau misalkan tulisan untuk memulihkan, ini saya berpikir bahwa saya berasumsi bahwa data di iPhone saya ini masih terenkripsi. Jadi kalau masih terenkripsi, otomatis ya namanya terenkripsi. Jadi terenkripsi itu nggak bisa semua orang ngeakses datanya. Nah, untuk membuka enkripsi ya jadi kita harus melakukan beberapa hal atau satu hal. Misalkan di kasus iPhone saya ini atau di kasus iPhone teman-teman yang lain, itu kalau setelah update iOS itu harus yang namanya menekan tombol home button. Nah, jadi ini teman-teman yang bikin saya shock. Kenapa? Di aplikasi Trio Tools sebenarnya itu udah ada, saya udah baca jelas kalau ada tulisan yang namanya backup teman-teman. Jadi ada keterangannya di layar laptop saya itu backup no, merah ya. Terus ada sampingnya tuh ditulis backup now. Cuman kenapa saya itu skip gitu loh.
kenapa di situ saya kayak ngabaikan, kayak saya tuh tadi tuh kayak overcommit banget, saya kayak percaya diri banget kalau ini pasti nggak masalah sih, ini pasti kayak ini pasti fine banget, ini pasti nggak masalah, nggak ada apa-apa gitu. Cuman ternyata jujur saya lemes banget teman-temannya. Saya juga nggak tahu dah harus nyelamatin data saya ini gimana, karena kalau teman-teman tahu, kalau udah proses kayak gini itu udah nggak ada jalan lain, nggak ada cara lain untuk menyelamatkan data-data di iPhone teman-teman. Jadi salah satu cara atau salah satu jalan teman-teman, yaitu teman-teman harus restore data iPhone teman-teman melalui iTunes. Setelah itu teman-teman bisa pakai lagi iPhone teman-teman. Di sini kasusnya adalah saya di sini mau nggak mau harus restore iPhone saya. Jadi ya teman-teman pasti tahu lah ya istilah restore, yang dimana kalau kita nge-restore pasti semua data yang ada di iPhone teman-teman itu bakalan hilang. Jadi buat teman-teman semuanya, saya di video sebelumnya tuh pasti ya, mungkin akibat keteledoran dan juga ketinggi-hatian saya juga teman-temannya, yang dimana tuh saya kayak ya overcommit aja. Saya yakin kalau misalkan proses ini udah benar dan nanti iPhone saya pasti balik normal. Tapi ternyata di situ saya lupa dengan satu hal, yaitu iPhone saya kondisinya udah nggak 100%, yaitu yang dimana fingerprint dan juga home button saya udah mati. Jadi mungkin kasus saya ini bisa buat pelajaran buat teman-teman semuanya, yang dimana teman-teman yang pengen saya sampaikan satu hal, yaitu kalau misalkan teman-teman mau ngapa-ngapain, entah itu jailbreak, unjailbreak, update iOS, ataupun downgrade ke versi yang masih dibuka, teman-teman jangan lupa yang namanya backup teman-teman ya. Jadi apapun lah yang terjadi, karena backup itu sebenarnya hal yang sangat krusial teman-teman. Oke lah teman-teman ya, kita kayak ngandelin iCloud, di situ kita nggak pernah tahu, mungkin kita lupa sesuatu, mungkin kita lupa satu hal gitu kan, kita lupa nyelip di mana gitu, kita yang mungkin jarang kita buka tapi sebenarnya itu penting banget, mungkin itu jarang kita akses tapi sebenarnya itu krusial banget. Nah kalau di situ teman-teman lupa, terus teman-teman tiba-tiba seperti saya ini yang dimana datanya sama sekali nggak bisa diakses dan sama sekali nggak bisa dipulihkan, disitulah penyesalan akan datang teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya, saya selalu nggak lupa untuk mengingatkan bahwa kalau misalkan biasanya kan saya upload tutorial tentang jailbreak ya teman-teman ya. Nah di situ kan saya selalu nggak lupa untuk mengingatkan backup dulu teman-teman ya. Backup entah itu jailbreak, entah itu unjailbreak, ataupun update iOS, ataupun apapun lah itu. Jadi teman-teman jangan sampai lupa yang namanya backup. Ya sekedar info juga kalau iDevice saya ini adalah yang size 256GB, yang dimana itu sangat huge, sangat massive, sangat gede banget. Kalau misalkan buat foto-foto, buat video, buat dokumen tuh sangat gede banget ya teman-teman ya. Dan itu statusnya terpakai sekitar 200GB. Jadi kalian nggak ngebayangin seberapa banyak data saya di dalam iPhone ini, dan harus saya restore begitu aja, harus saya buang begitu aja, harus saya nolkan begitu saja teman-teman. Saya nggak ngerti lagi. Oke, jadi mungkin itu aja teman-temannya sharingnya. Ini juga nggak tahu udah berapa menit teman-teman ya. Pastinya nanti bakalan saya cut gitu ya teman-teman. Cuman saya nggak yakin kalau misalkan video ini di bawah 15 menit. Mungkin video ini bakalan sangat panjang banget. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya yang nontonin sampai detik ini. Jadi buat teman-teman semuanya, sekali lagi pesan dari video saya kali ini yaitu, pertama, jangan abaikan backup teman-teman ya. Jadi itu dia teman-teman ya, untuk video kali ini. Saya juga udah capek, saya udah shock, saya udah nggak tahu lagi mau ngapain. Ini mau nggak mau ya saya harus restore teman-teman ya, karena di sini kasusnya yaitu tombol home button saya ini udah rusak, udah nggak bisa dipakai. Mau saya tekan kayak apapun sampai ininya pun berlubang, nggak bakalan bisa, karena sejatinya mesin dari home button ini juga udah mati, udah konslet teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi mungkin videonya cukup sekian aja.
buat teman-teman semuanya, jangan sampai tinggi hati, jangan sampai kalian overcommit. Pelan-pelan teman-teman ya, pelan-pelan, gak usah keburu. Kalau kalian tenang, pasti semuanya bakalan baik-baik aja. Kalau kalian tenang, pasti semuanya akan lancar. Jadi buat teman-teman semuanya, thank you yang udah nonton. Jangan lupa bantu channel ini, bantu video ini untuk like. Dan kalau misalkan seperti biasa, kalau ada teman-teman yang pengen bertanya, silahkan aja tulis di kolom komentar. Ataupun teman-teman ada pertanyaan mungkin yang agak kompleks gitu, boleh teman-teman DM aja ke Instagram ya. Udah saya sertakan di kolom deskripsi, teman-teman tinggal cek aja gitu, tinggal DM. Oh ya, pastinya juga jangan lupa untuk di follow juga Instagram saya teman-teman ya. Dan juga pastinya jangan lupa untuk share juga video ini. Mungkin teman-teman kalian yang lainnya masih belum tahu tentang info ini, atau mungkin video ini bisa jadi buat pelajaran buat teman-teman kalian yang lainnya gitu ya. Jadi bantu juga untuk share, dan pastinya jangan lupa untuk subscribe teman-teman ya. Untuk subscribe channel ini, semoga channel saya bisa lebih berkembang dan saya bisa lebih sering dan juga lebih banyak lagi sharing tentang informasi-informasi yang berkaitan dengan teknologi lainnya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi mungkin itu aja. Semoga juga saya bisa memulihkan iPhone saya ini seperti keadaan semula, dan juga saya bisa upload lagi seperti biasanya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cuma sekian aja, dan saya Rizian Channel pamit teman-teman. Have a nice day and bye-bye teman-teman. Nggak nyangka sih kalau misalkan harus kayak gini. Jadi ya gimana lagi teman-teman ya. Sudahlah. Oke, bye-bye.